Alhamdulillah ini kali kedua saya bersilaturahmi ke Cevada, senang sekali. Biasanya kalau udah 2 kali, udah ketiganya udah jadi keluarga. Jadi keluarga ya Bu ya. Biasanya sekolah kita, sekolah anak kita, guru-gurunya udah jadi keluarga kesekian gitu biasanya ya Bu ya. Ya dan memang sebaiknya seperti itu karena udah keluarga ngobrolnya udah lebih enak gitu. Ya nggak ada sungkan-sungkan, nggak ada formal-formal. Kita bisa enak ngomong apa aja dengan gurunya gitu kan. Pertama-tama rasa syukur yang tak terhingga saya bisa kembali silaturahmi ke sini. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi pertama-tama saya sangat mengapresiasi Bu Maya, Bu Wakakurikulum, Bapak Ibu wali kelas mungkin ya ada ya, dan Bapak Ibu wali siswa sekalian, anak-anak juga dihadirkan juga di sini ya. Ini jadi semua kelas 12 ya. Apa rasanya Nak? Udah kelas terakhir di sekolah. Pusing. Minum Paramed kalau pusing. Ya, saya izin berdiri ya Bu ya. Jadi waktu itu bulan Oktober saya ngisi yang di Cevada di anak-anak ya waktu itu ya. Maulidan kan kita ya. Nah terus bulan November waktu itu saya hari Minggunya baru pulang dari ngisi acara di Jakarta, workshop di Jakarta, Seninnya ngisi di SMK 1 Menggala. Dan suasananya kurang lebih hampir sama waktu itu begini. Ya waktu itu memang didekatkan dengan pembagian rapot. Jadi memang yang hadir orang tuanya wajib hadir. Jadi saya sangat mengapresiasi nih Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir nih karena bukan karena lagi bagi rapot ya. Saya juga orang tua. Saya juga wali siswa. Saya merasakan Bu, kalau datang acara sekolah, diundang sekolah itu, saya pengen nggak berlama-lama, iya nggak Bu? Saya pengen acaranya apa, diselesaikan, pulang gitu, iya nggak? Begitu ya. Jadi saya maklum banget, paham banget, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ke sini, ini benar-benar sudah meluangkan waktunya, sudah sungguh-sungguh memperlihatkan kepada anak-anaknya bahwa mereka peduli. Itu yang harus diapresiasi terlebih dahulu. Kadang-kadang di era pasca COVID ini kita ngerasa nih apalagi ada online-nya ya, ada live-nya gitu kan. Udah sih paling dengerin apaan sih gitu. Udahlah nyalain aja IG-nya gitu. Sambil denger aja. Ya nggak Bu? Sambil masak, sambil ngapain di rumah Ibu. Ya nggak harus datang fisik gitu ke sekolah. Tapi paling tidak kehadiran kita ke sekolah menunjukkan kepedulian kita terhadap anak. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian itu anak sangat-sangat bangga, sangat senang ketika orang tuanya datang agenda sekolah. Iya nggak Nak? Dan ini mungkin nggak semua orang tua yang menyadari itu. Ini judul yang waktu itu diminta sama SMK 1 Menggala. Jadi saya kurang lebih saya yakin ini muatan yang diinginkan sekolah sama. Yaitu adanya kerjasama antara orang tua supaya anak kita bisa sukses sama-sama. Jadi kalau waktu itu bahasanya Kepsek SMK 1 Menggala begini. Dia bilang, saya berharap karena sekolah negeri ya Bu, ya mungkin agak berbeda, nuansanya jelas berbeda. Tapi saya pikir ada kesamaan lah gitu, karena sama-sama SMK. Kemudian waktu itu SMK di Menggala itu cuma satu, yang negeri itu cuma satu. Menggala itu tulang bawang ya. Dan waktu itu mayoritas orang tuanya adalah buruh, khususnya lagi buruh tani. Waktu itu yang hadir ke sana. Jadi artinya mereka itu benar-benar harus menyengaja, harus benar-benar sengajain datang ke sekolah itu. Ada yang rumahnya jauh-jauh Pak, ada yang harus nyebrang kali, dan itu kalau misalnya pulangnya ke sorean kalinya meluap gitu misalnya gitu, dan itu bisa nggak nyebrang gitu-gitulah pokoknya. Artinya benar-benar berkorban untuk bisa datang ke acara itu. Wah itu keren banget. Saya terus terang gitu ya, sangat-sangat mengapresiasi pihak sekolah yang sudah berlelah-lelah gitu ya, mengajak orang tua bekerja sama. Karena apa Bu? Kadang-kadang begini, tadi sekali lagi saya juga orang tua, saya merasakan hal yang sama. Saya ngobrol sama Bu Maya, kira-kira apa harapan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini? Kira-kira apa yang dikehendaki ketika anak-anaknya masuk di sini? Bu Maya tadi sempat bilang, ada juga Bu yang karena memang keinginan anaknya. Jadi orang tuanya sampai harus bela-belain karena memang ini keinginan anaknya. Ada yang begitu Bu? Anaknya, memang keinginan anaknya sekolah di sini. Saya coba mencari tahu kira-kira apa yang menjadi alasan kalian masih bertahan ada di sini sampai dengan kelas 12. Gitu ya, ini karena ini kelas 12 kan ya.
Nah gitu. Ya waktu di SMA 1 Menggala saya berhadapan dengan kelas 10, 11, 12 dan orang tuanya. Jadi artinya apa? Artinya butuh kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua supaya anak kita sukses bareng-bareng. Jadi ada juga yang begini Bu, anaknya disekolahin di situ dengan harapan anaknya itu selesai gitu oleh sekolah. Maksudnya selesai itu gimana? Bahkan ada istilah kasarnya itu yang disebutkan oleh pihak pendidik ya. Jadi bagaikan naruh anaknya tuh udah bandel segala macem, terus ditaruh di sekolah itu supaya jadi apa? Kayak cuci piring gitu di sekolah itu. Jadi kesannya yang mendidik itu hanya sekolah. Padahal yang namanya pendidikan anak itu bareng-bareng antara orang tua dengan sekolah gitu. Jadi memang harus ada kewajiban orang tua yang tidak boleh dilepaskan gitu. Ya, ketika bicara soal pendidikan anak. Ya, next aja Bu, lanjut aja. Nanti mungkin banyak next-nextnya, ini mungkin juga ini, saya nggak mau banyak-banyak teori Bu ya, teori itu membosankan ya Bu ya, ya Nak ya? Apalagi ngomong ke anak SMK, ngomongin teori, basi gitu ya, bosan gitu. Beberapa contoh bahwa ada anak-anak yang muncul dari kondisi yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat, tapi ternyata bisa mendobrak kondisinya. Gitu ya. Saya melihat misalnya waktu yang di SMK di Menggala, karena banyak anak buruh tani gitu, itu yang kayak nggak pede gitu loh. Kalau pas nanya, pas ngejawab, gitu. Padahal itu adalah modal yang paling utama, rasa percaya diri anak, optimisme anak menghadapi masa depan. Tapi nggak berani jawab gitu. Ya. Yang pertama-tama itu gimana cara munculin percaya dirinya? Percaya diri, kamu bisa loh Nak. Kamu bisa lulus dengan nilai yang baik. Kamu kalau mau lanjut D3 Nak. Bismillah gitu, dicoba gitu, misalnya kayak gitu ya. Tadi misalnya ya, ngobrol juga dengan Bu Maya misalnya soal parenting. Saya termasuk Bu, Bapak gitu ya. Sekolahnya anak-anak itu memang ada sesi parenting setiap tahun. Anak saya 3 yang sudah besar-besar, ada 1 yang masih kecil belum sekolah. Itu yang 3 yang besar-besar setiap tahun ada sesi parenting. Jadi 3 sekolah, 3 sesi parenting, 3 tahun, 3 kali. Itu harus datang gitu ya. Ya kadang-kadang gitu ya, teori-teori parenting yang suka saya dengar gitu, misalnya kayak gitu, oh iya saya juga belajar juga sih ini gitu, cuman dia tetap dapat ilmunya gitu. Ya. Nah itu mudah-mudahan yang ketika kita sudah melapangkan dada, berendah hati untuk bisa hadir di sini, paling tidak menunjukkan bahwa kita ingin belajar jauh lebih baik lagi, jadi orang tua. Saya membayangkan Bu, dulu ketika misalnya zaman ibu saya itu punya anak gitu, itu yang namanya parenting begini hampir bisa dibilang nggak ada gitu ya. Ini mungkin orang tua kita nggak ada Bu namanya yang apa nih sesi-sesi parenting di sekolah, nggak ada gitu. Sampai pada tahap ketika itu misalnya saya berharap, kok orang tua saya begini ya, kok orang tua saya begitu, kenapa sih dulu ibu nggak dijadiin parenting gitu supaya lebih bener gitu loh ngedidiknya gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Ya kalau yang udah lewat ya udah nggak bisa gitu. Kita nggak bisa menuntut orang tua kita begitu, iya kan? Tapi sekarang gimana kitanya gitu ke anak kita? Bisa lebih baik nggak dari orang tua kita? Ini saya mau nunjukin bahwa ada anak-anak yang walaupun kondisi orang tuanya sedemikian, tapi mereka bisa mendobrak. Dan ini real, maksudnya beneran ada. Awal tahun ajaran baru saya juga diminta ngisi di hadapan anak-anak afirmasi istilahnya Bu ya di SMA 2 gitu. Dan saya baru tahu juga ada kelas afirmasi itu gitu. Kalau dulu namanya billing ya, kalau Bandar Lampung ya gitu ya. Namanya sekarang afirmasi, Bu saya juga baru tahu juga gitu. Gitu ya. Jadi saya ngisi itu di hadapan anak-anak itu ya, ada 50 anak waktu itu ya. Jadi gurunya cerita, kenapa harus ada sesi seperti itu? Karena biasanya Bu, yang putus sekolah anak-anak ini. Begitu sekali mereka nggak datang karena misalnya nggak ada ongkos, nanti lama-lama nggak datang lagi, lama-lama nggak naik kelas gitu. Lama-lama nggak mau lanjut sekolah gitu ya. Jadi ya tolong diberikan motivasi lah gitu ya. Saya bilang gitu ya, nah kalau begitu kita menyerah dengan keadaan, kita nggak berjuang, kita menyerah dengan keadaan, berarti keadaan yang mengalahkan kita. Dan saya tunjukin ada loh orang-orang yang sama susahnya mungkin dengan kalian, mungkin lebih susah dari kalian, tapi ternyata bisa tuh berjuang gitu ya. Ini contoh-contohnya. Ini sama-sama anak orang susah gitu kira-kira. Ya nggak kelihatan ya Bu ya.
Tapi anak orang susah, tapi kemudian jadi anak-anak yang sukses lah gitu ya. Sampai ada gengnya nih mereka. Nah ini dosen saya nih, ini Pak Suharso ya. Pak Suharso ini bapaknya itu kuli bangunan. Kuli bangunan, dan dia sering bantuin bapaknya kuli gitu ya, supaya dapat tambahan jajan. Tapi karena memang dia sangat bersemangat, selamat datang Pak, ya silakan. Makasih ya Pak. Ya jadi Pak Suharso itu, saya manggil beliau Bang Aco ya, walaupun dosen tapi dekat gitu kita ya, dengan mahasiswa juga memang beliau dekat gitu. Ya. Jadi suka nambah uang jajan itu dengan bantuin nguli gitu. Terus apa yang kemudian terjadi Bu? Karena dia memang semangat belajarnya sangat besar, motivasi belajarnya sangat besar, itu dia sampai dengan sekarang itu, sekarang udah jadi profesor, pernah jadi wakil rektor di Unila, sekolah S2, S3 di Australia. Anaknya kuli bangunan. Dan susah nggak hidupnya? Susah, ibunya sakit waktu itu, waktu dia kuliah, waktu dia memutuskan kuliah ya. Saya tahu di sini mungkin ada yang nggak memutuskan untuk kuliah, saya paham sekali, karena dari SMK jelas memang orientasinya lebih pada langsung kerja gitu, iya kan? Gitu, ya. Tapi saya ingin mencontohkan bahwa ternyata ada orang yang hidupnya susah, ternyata bisa tuh gitu punya motivasi untuk bisa maju. Konteksnya begitu. Gitu. Ini contoh SMK jelas banyak ya, jelas banyak. Ada Pak Henry Pramana namanya, dia juga dari SMK. Tapi karena memang dia sangat bersemangat dalam hal pendidikan gitu ya, terus dia cari tahu gitu ya, gimana caranya bisa keluar gitu dari kesulitannya. Berapa banyak cerita orang-orang miskin, anak-anak orang miskin yang berjuang, kemudian akhirnya mereka bisa keluar dari kondisi yang menyulitkan mereka itu. Kan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kerjasama kita sebagai orang tua, walaupun kita orang susah Bu, gitu. Tapi kita bisa membuat anak kita jadi bersemangat untuk belajar. Karena ada juga orang tua yang mungkin sebenarnya bisa menyekolahkan anaknya, termasuk di Cevada gitu misalnya, tapi nggak disekolahin gitu misalnya anaknya. Ada Bu, dekat-dekat rumah saya, ya, di Korpri. Saya sama Bu Maya sama Bapak Ibu ya. Tanggaan ya, itu ada yang nggak nyekolahin anaknya gitu ya, walaupun sebetulnya bisa sih, mampu sih. Karena apa? Karena beranggapan bahwa itu nggak penting, sekolah tuh nggak penting, ngapain nak sekolah nak gitu, apalagi anak perempuan gitu misalnya. Ini harusnya sesuatu yang kita dobrak gitu ya. Lanjut, ini ini saya kasih contoh serigala ya Bu ya. Serigala tuh artinya, ini sebenarnya hadis Rasul yang saya kutip ya. Karena Rasulullah sendiri juga menyatakannya seperti itu gitu. Jadi kehidupan kita ini dikelilingi oleh berbagai serigala. Anak-anak kita ini sekarang Bapak Ibu, itu serigalanya banyak, macam-macam, canggih-canggih. Ini salah satu serigalanya ada di sini ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ini serigala bisa ada di sini, malaikatnya juga bisa ada di sini. Tergantung mau dipakai jadi apa gitu ya nak ya. Ya nih, apalagi kalian kan notabene mayoritas kan farmasi ya ininya ya, walaupun mungkin ada yang RPL gitu ya, tapi mayoritas kan farmasi. Semua yang bekerja di dunia kesehatan itu nggak mungkin nggak punya kesibukan yang lebih banyak dibandingkan dengan bidang yang lain. Jadi jangan dianggap kalau misalnya kerja di dunia kesehatan itu bisa santai-santai, bisa konten-konten gitu. Walaupun konten juga bisa sih gitu, yang konten positif ya gitu ya. Tapi jelas bakal lebih sibuk nak, dibandingkan kerja kantoran yang datang kantor gitu-gitu ya, ngetik gitu terus pulang gitu. Namanya kerja kesehatan, termasuk di farmasi, itu jelas punya tingkat kesibukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang pertengahan lainnya gitu. Jadi justru siapa sikap mental kita untuk sibuk, bukan sikap mental untuk santai gitu. Ini udah kelas 12 kan? Tadi bilangnya apa? Pusing. Pusingnya kenapa? Kenapa pusingnya? Apa? PKL. PKL itu pusingnya? Pusing. Kenapa? Kan pasti lulus kan? Belum tentu. Pasti lulus kan? Insya Allah. Cuma tergantung gimana lulusnya. Ya. Tapi kan pasti bakal dapat apa? Sertifikat itu? Kompetensi itu? Ah iya gitu ya. Ya begitulah. Jadi makanya
dibayangkan nih, kalau kelas 12 ini kan salah satu gampangnya kan gitu ya. Nah, ini mau lulusan nih gitu. Di sini mohon maaf saya tanya, di sini ada yang pengen kuliah, lanjut kuliah, ada berapa orang? Tunjuk tangan. Lumayan? Hah? Wah, semua. Semua ibu gitu. Ini gue dibikinin, nah, orang disuruh mau cepet kerja malah mau kuliah lagi gitu ya. Enggak ya, saya nggak ngomporin untuk kuliah ya, itu semua pilihan kalian gitu ya. Dan tergantung obrolan sama orang tua ya. Jadi di berbagai SMA yang waktu itu saya juga mendampingi anak-anaknya, saya selalu tanya gitu biasanya ya. Bulan lalu gitu ya, di SMA 9 gitu. Ya, di hadapan anak-anak putrinya waktu itu. Saya tanya, di sini siapa yang pengen kuliah? Ada yang angkat tangan, ada yang enggak gitu. Terus yang nggak angkat tangan, ada yang sempat nanya gitu ke saya. Gimana ya Mi, aku tuh pengen kuliah, tapi orang tua aku nggak ngasih aku kuliah. Ya karena keadaan begini. Gitu. Ya saya bilang, dinikmatin dulu aja. Apa yang sudah jadi kesepakatan dengan orang tua itu. Insya Allah nak, kalau ada rezekinya, kamu bisa kuliah. Kalau misalnya kamu punya cita-cita untuk kuliah, tapi orang tua nggak bisa ngebiayain, kamu buktiin dulu gitu ke orang tua gitu. Ya. Kamu buktiin dulu, kamu taatin dulu orang tua kamu, insya Allah bismillah, kamu berjuang terus supaya nanti bisa kuliah insya Allah gitu. Karena saya tahu nguliahin anak itu berat banget ya Bu. Saya sekarang punya 2 anak kuliahan di rumah. Dan itu menges-menges ya Bu. Jangankan kuliah Bu, ini SMA juga udah pening gitu. Sekolahin anak gitu tiap bulan gitu ya. Ya seperti itu gitu ya. Saya ngerasain banget bebannya sekarang gitu ya. Nah jadi sekarang yang coba disinergikan dengan orang tua adalah sama-sama beranggapan bahwa anak ini adalah amanah kita sama-sama. Ya kita sama-sama belajar ya Bu ya. Saya berarti di sini bukan berarti terus saya udah jago banget gitu mendidik anak. Saya masih terus dalam proses belajar. Bahkan di sini mungkin ada yang lebih senior mungkin dari segi usia gitu ya. Tapi saya merasakan bahwa ternyata gitu. Sekarang saya punya anak yang paling tua tuh umur 21 tahun. 22 Desember kemarin gitu. 22 tahun menjadi orang tua. Saya merasakan bahwa pertama-tama fungsi orang tua ketika membersamai anak itu adalah pertama-tama membangun kedekatan. Jadi tadi lagi-lagi ketika dalam obrolan ya, orang tua itu adalah teladan gitu bagi anak. Betul sekali. Tapi sebelum menjadi teladan, yang lebih dibutuhkan oleh anak adalah kedekatan dengan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya 2 nih, satu ada yang ngedeket, tapi ada satu yang bisa deket dengan anaknya. Itu rezeki banget anaknya. Apalagi kalau bisa deket dua-duanya. Tapi kondisinya nggak begitu Bu gitu. Syukur-syukur bapaknya mau ngobrol sama anaknya, misalnya begitu. Biasanya yang jarang ngobrol sama anak biasanya bapak ya Bu. Kelihatan dari misalnya ini biasanya bapak-bapak jarang datang ya. Ya makanya kita apresiasi nih bapak-bapak yang datang ya. Ya karena biasanya bapak-bapak kalau udah kayak gini biasanya apa ngasihnya ke udahlah mamahnya weh lah gitu ya. Udah ibunya aja yang datang lah gitu. Bapak mah cari duit aja gitu ya. Atau kalau hari Sabtu biasanya udah capek kerja, bapaknya istirahat gitu kan. Acara anak mah acara emaknya gitu ya. Padahal harusnya dua-dua pihak sama-sama gitu. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah kedekatan dengan anak Bu. Saya ngerasain saya dengan anak saya yang pertama tuh agak nggak dekat. Karena waktu itu saya dengan anak yang pertama sama dengan suami punya pandangan yang sama. Anak nomor 1 ini harus the best, harus idealis pendekatan dengan antara orang tua ke anaknya. Jadi saking idealisnya jadi malah nggak dekat gitu. Tapi kemudian itu saya sadari ketika dia sudah dewasa, saya nyesel kenapa dulu begitu ya gitu. Justru karena kepengen ideal jadi orang tua tapi malah nggak dekat gitu. Akhirnya sekarang nambel istilah saya ya Bu ya. Yang nggak dekat itu malah sekarang saya berusaha supaya bisa bagaimana caranya agar bisa dekat dengan anak itu. Padahal anaknya sekarang udah kuliah, udah jauh. Jadi udah jauh tuh kadang-kadang saya suka WA gitu ya. Bagaimana kabarmu, cantikku, manisku gitu. Kata anak ini, mak gue kesambet apa gitu ya. Biasanya nggak pernah kayak gini gitu ya. Ya maknya lagi kangen gitu ya sama anaknya gitu. Pengen deket sama anaknya gitu. Ya mudah-mudahan sekarang sih yang hadir-hadir di sini paling tidak gitu ya. Merasakan bahwa kebutuhan untuk kedekatan dengan anak itu adalah kebutuhan kita sebagai orang tua.
Bukan semata-mata kebutuhan anak, tapi kita loh yang butuh untuk bisa dekat dengan anak. Jadi kadang-kadang kita merasa karena kita orang tua, kita yang punya wewenang, kita yang lebih tua, kita punya kekuasaan dibandingkan anak, sehingga anak mau nggak mau harus nurut dengan kita. Apapun maunya orang tua. Nah itu yang berbahaya kalau menurut saya. Karena akhirnya apa? Kalaupun anak nurut, semata-mata nurut karena nurut dengan orang tua, bukan karena keinginannya, bukan karena diajak ngobrol. Ya paling tidak mungkin pulang dari sini gitu, atau bapak ibu yang ada di rumah sambil menyaksikan, coba deh disempetin gitu. Apa ya kalau istilah anak-anak itu ngedate ya nak ya. Kalau ngedate itu mau pacar gitu kan ya. Nah, coba deh ngedate sama orang tuanya gitu. Ya, apa sih ngedate ibu? Gitu ya. Berdua gitu ya. Berdua tuh nggak harus makan di luar gitu loh. Sambil masak bareng juga bisa gitu misalnya gitu ya. Bikin sayur asem gitu ya sambil kita motong-motong sambil ngobrol tuh sama mak kita gitu misalnya. Ngobrol dari hati ke hati, gimana ya mak gitu ya, aku sebenarnya agak khawatir gitu misalnya. Kita dengerin tuh bu, ya Allah bu, kalau buat saya itu rezeki bu, kalau anak sampai mau curhat sama kita. Rezeki banget. Saya paling bahagia kalau anak saya sampai dengan sekarang masih mau curhat sama saya. Masih mau cerita sama saya. Karena paling tidak saya merasa bahwa dia masih percaya bagi dia, uminya ini masih mau ngedengerin dia. Dan itu sebuah kebahagiaan kalau buat saya. Walaupun mungkin receh gitu loh, yang dicurhatin itu. Bagi dia nih apa sih nak gitu, coba diceritain gitu ya. Tapi enggak keluar kata-kata seperti itu. Ya, bahagia banget. Anak yang cowok misalnya cerita, dia lagi suka-sukaan sama cewek. Ih seneng banget bu, saya dengernya bu gitu. Alih-alih apa bu gitu ya. Alih-alih, ih apaan sih nak kamu nih nak, kamu tuh sekolah dulu yang bener gitu. Enggak, didengerin aja gitu. Dengerin aja dia cerita. Cakep ya nak ya cek. Cakep ya anaknya gitu, gitu ya. Cerita, dia cerita. Dan kayaknya dia juga suka sama aku. Wah gitu ya, misalnya gitu ya. Kita dengerin gitu dia cerita. Aduh seneng banget bu, gitu. Dan itu tidak bisa dia lakukan dengan bapaknya gitu. Karena kalau sama bapaknya, ya, jawabannya kayak yang tadi gitu. Ya. Tapi paling tidak dia ada tempat cerita. Sama dengan anak-anak yang lain juga begitu. Gitu. Ya. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak merasakan kebutuhan untuk bisa dekat dengan anak. Ya, saya wali siswa, wali santri, anak saya di pondok waktu itu yang SMP. Waktu itu sampai ada sesama wali santri itu yang sempat nanya, karena kami waktu diberi waktu bebas dan saya mojok dengan anak saya cowok ini berdua di bawah pohon kayak orang pacaran gitu, gitu ya, ngobrol dari A sampai Z sampai A lagi gitu, ya. Sampai dia nanya, ngobrolin apa sih mbak gitu, kok aku nggak bisa ngobrol ya sama anakku. Sedih amat gitu ya kalau kita nggak bisa ngobrol sama anak kita gitu ya. Nah itu yang harus mengawali siapa bu? Orang tua. Waktu di Benggala juga saya tanya, karena forumnya ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya, ada siswanya. Saya tanya gitu ya di forum itu waktu itu. Di sini bapak ibu pernah jadi anak nggak? Pernah gitu ya. Terus anak-anaknya saya tanya, sekarang gantian saya tanya nih anak-anak gitu. Ya. Murid-murid, kalian pernah jadi orang tua nggak? Enggak gitu ya. Orang tuanya pernah jadi anak, sekarang jadi orang tua. Jadi yang harus bijaksana siapa bapak ibu? Orang tua gitu ya. Udah tahu jawabannya. Jadi yang harus lebih mampu menahan marah itu orang tua, yang harus lebih mampu ngedengerin itu orang tua gitu. Oh anak-anak kalau di belakang ngedengerinnya, aduh endah banget kalau punya orang tua kayak gitu ya kan gitu. Nah, tapi di depan anak-anaknya saya juga bilang begini, kalian kalau ngedengerin Umi ngomong kayak gini nih, kalian kayaknya kepengen banget tuh orang tua kayak gitu. Tapi nih bapak saya kerjanya marah melulu gitu misalnya kayak gitu. Masih mending marah mau nafkahin misalnya kayak gitu. Ini udah marah melulu nggak nafkahin gitu misalnya. Ya nafkahin saya ibu saya gitu misalnya. Kan kondisi yang tidak ideal. Kadang-kadang bikin kita apa? Bergejolak gitu ya. Dan itu yang kadang-kadang jadi sumber apa? Terganggu belajar segala macamnya lah gitu ya gara-gara urusan di rumah yang seperti itu. Saya bilang ke anak-anak termasuk ke orang tua juga, nah yang harus dilakukan pertama kali apa nak? Memaafkan. Karena nggak bisa lain, kita nggak bisa merubah orang tua kita nak. Itu sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita.
kepada sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada kita, walaupun bukan mau kita. Saya udah sampaikan kepada waktu Maulid ya. Kepada sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Menerima. Kita terima dulu orang tua yang begitu. Kita terima punya bapak yang kayak gitu. Kita terima punya emak yang kayak gitu. Kita terima punya keluarga. Kita lahir di tengah keluarga yang seperti itu. Karena apa? Kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya nggak? Kalau kita nggak menerima, yang terjadi apa? Marah, kesel, gitu kan? Ya, nggak terima punya emak kayak gitu, nggak terima punya bapak kayak gitu. Akhirnya terjadi apa? Itu yang bikin kita terombang-ambing. Akhirnya nggak kepikiran lagi belajar, nggak kepikiran lagi masa depan, bodoh amat gitu. Ya kan? Kepada hal-hal yang sudah Allah takdirkan. Lagi-lagi saya katakan, yang sudah Allah takdirkan dan nggak bisa kita ubah. Yang harus kita lakukan adalah menerima. Karena itu nggak bisa kita ubah. Kalau udah diterima, baru kemudian dimaafkan. Kalau memang itu menggores hati kita, gitu. Karena kalau udah dimaafkan apa nak? Lebih plong. Karena bisa nerima, punya bapak kayak gitu, punya emak kayak gitu, punya kakak kayak gitu. Kalau udah plong hati kita, lebih lapang kita mau beraktivitas. Tapi kalau enggak, marah terus, ya. Kesel terus, nangis terus. Wah, kacau dunia gitu. Itu untuk anak, tapi untuk orang tua kita bayangkan Bu. Tugas kita sebagai orang tua yang paling penting adalah menyediakan rumah yang paling nyaman untuk mereka huni. Dengan segala keterbatasan kita, saya paham sekali. Kita semuanya punya latar belakang yang berbeda-beda, saya yakin gitu ya. Nggak semuanya yang mungkin bisa hebat-hebat lah begitu ya, kayak orang-orang gitu. Tapi kita berusaha. Dan kadang-kadang ada hal yang sederhana-sederhana itulah yang disyukuri oleh anak. Tadi juga lagi-lagi ngobrol ya, sama Bu Maya ya soal liburan. Saya setuju banget ya Bu ya. Mestinya ada kebijakan itu ya. Ada kebijakan semua sekolah itu. Coba guru-gurunya nggak usah pakai nanya sih, nak liburan kemana gitu ya. Karena nggak semua anak itu liburan gitu. Liburan dalam arti jalan-jalan gitu kan. Ya aku liburannya nggak kemana-mana gitu. Ya, nggak ada duit gitu misalnya. Malah nyari duit gitu misalnya. Coba jangan dinormalisasi gitu ya. Sekolah itu nanyain begitu loh. Ya liburannya kemana nak gitu ya, karena gurunya liburan gitu ya nggak apa-apa, liburan di rumahnya juga nggak apa-apa gitu, mandi di kali gitu misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa ya, begitu-begitu aja gitu ya. Ini mungkin bagi yang cowok-cowok saya jelasin bahwa serigala-serigala itu bisa jadi narkoba gitu ya, apalagi tadi tuh ya banyak ya ini pornografi misalnya kayak gitu ya, apalagi karena tadi itu serigalanya ada di sini ya, lagi LGBT, GG, homo itu ya. Tadi kita juga sempat ngobrol juga tuh. Sekarang itu anak-anak sekarang itu bisa jadi Bu, kalau mereka kurang perhatian, maka mereka akan dengan mudah sekali bisa diperdaya oleh orang hanya dengan memberikan perhatian. Hati-hati sekali gitu. Nggak cewek, nggak cowok Bu. Jadi kita mungkin beranggapan kalau anak yang cowok tuh lebih, enggak lah, nggak apa-apa, lebih aman ya anak cowok. Oh, hati-hati. Sekarang namanya predator, orang-orang jahat itu juga menyasar anak cowok gitu. Kenalan di Facebook, di IG, nggak main Facebook ya kalau anak-anak sekarang ya. Main IG sama TikTok ya. Di inbox gitu, di TikTok gitu, kenalan sih deh gitu, terus ngobrol, dikasih perhatian, udah gitu. Cuman gara-gara gitu doang diajak ketemu mau. Hati-hati. Lanjut. Ya ini postingan di IG saya ya beberapa waktu yang lalu ya tentang keluarga. Ya lanjut aja. Ya lanjut aja. Nah ini sebentar, pelan-pelan. Nah yang ini mungkin bagi orang tua yang wajib kita sediakan bagi anak. Ya karena bagi orang tua, anak punya hak untuk diberikan 5 hal ini dari orang tua. Ya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan. Ya. Kemudian faktor kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kesehatan dasar, ya makanya kalau anak-anak sakit ya jelas ya kita yang wajib memberikan haknya untuk diberikan kesehatan gitu. Ya. Bahkan kalau misalnya ini lagi musim hujan gitu ya.
Nak makan yang banyak, nah ini banyak musim sakit, pulangnya sore pasti kehujanan gitu ya, makan yang banyak. Pendidikan, sampai pada tahap bagaimana caranya walaupun Umi ini orang nggak punya, nah, tapi gimana caranya kamu sekolah, kan begitu. Ya. Faktor pendidikan, itu juga hak anak. Kemudian apa nih? Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ya artinya dia tetap dikasih waktu untuk bergaul, ada waktu luangnya, boleh gitu, asal yang positif gitu. Dan terakhir, perlindungan khusus bagi anak ya. Tadi itu karena banyak orang jahat yang di luar sana itu ya. Ya kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Kadang-kadang selubungnya kayak baik gitu. Ternyata tadi itu ya berwatak jahat. Lanjut. Nah ini tadi yang saya ceritakan bahwa kadang-kadang kita merasa karena kita sudah dididik orang tua begitu, maka kita dengan otomatis akan menurunkan hal yang sama ke anak. Kita terbiasa dibentak-bentak, dikasarin sama orang tua. Kita begitu juga ke anak. Nanti anak kita begitu juga ke anaknya. Mau sampai kapan lingkaran ini kita teruskan gitu. Harusnya ketika kita sudah sadar bahwa itu nggak baik bagi kita, jangan lagi diwariskan kepada anak. Saya ngerasain nggak enaknya misalnya didikan, misalnya apa gitu, misalnya orang tua saya bertekad, saya nggak mau saya melakukan hal itu kepada anak saya, harus berhenti di Umi aja. Ya, jangan sampai anak saya merasakan hal yang sama dengan saya dan kakak-kakak gitu misalnya gitu. Tapi kesadaran itu kan harus muncul ya. Kalau misalnya nggak sadar, ya tadi itu repot, ngerasa kayaknya baik-baik aja di keluarga saya baik-baik aja gitu. Lanjut. Nah ini ya, nih ini dari kakeknya ngomong ke bapaknya stupid, bodoh gitu, bego lu gitu, pokoknya segala macam gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita sebagai orang tua, jangankan kata-katanya, ketika ada yang terlintas di hatinya sekalipun tentang anak, maka itulah yang akan sampai frekuensinya ke anak. Anak gua kayaknya emang kurang nih, nggak mampu nih, kayaknya nggak bakal bisa nih gitu. Nyampe deh itu nanti menjadi sebuah doa yang tidak diucapkan di hadapan Allah. Apalagi kalau sampai keomong gitu. Apalagi ibu gitu kan. Kalau sampai ngomong apa misalnya kayak gitu, ini kita lagi marah nih sama anaknya, semarah-marahnya sama anak dijaga bu lisannya. Syukur-syukur bisa jaga hatinya, hati kita sebagai ibu. Soalnya kalau udah marah sama anak, kadang-kadang ngomongnya ngaco-ngaco, waduh diaminin semua sama malaikat gimana tuh? Dasar anak bego lu, mati aja lu gitu misalnya kayak gitu. Malaikat amin, amin, amin kata malaikat kayak gitu. Gimana tuh? Gitu. Ya, ini tadi harus dihentikan gitu. Kita kasih doa-doa yang terbaik ke anak gitu. Walaupun anaknya ngeselin ya, saya ini juga lagi belajar Mumaya. Setiap hari, saya punya anak 4. Yang pertama udah semester 6. Yang paling kecil masih belum sekolah. Saya berusaha agar setiap malam, saya sebut nama anak saya satu persatu. Ini anak saya ada perilakunya yang nyebelin banget. Kata-katanya menggores hati saya. Tapi saya coba ngomong ke diri saya begini, ya Allah saya maafkan. Dia udah menyakiti saya ya Allah gitu. Tapi saya maafkan ya Allah, harap ridhoi segala apa yang dia lakukan. Saya sebagai seorang ibu sebenarnya sakit hati gitu ya, tapi harus melapangkan dada gitu. Makanya atau kadang-kadang saya omongin ke anaknya gitu. Nah, Umi kecewa kamu ngomong begitu, kamu menyakiti hati Umi. Ya. Tapi kemudian malam-malamnya terus kemudian meridhoi, mengikhlaskan. Insya Allah lebih lapang bu kehidupan anak-anak kita. Karena kalau udah kayak gitu, marahnya, keselnya, apalagi sampai diomongin, waduh, hati-hati gitu ya. Nanti diaminin, harus berhenti di kita. Kita pernah digoblok-goblokin, bahkan mungkin dengan kekerasan gitu ya. Stop gitu. Kalaupun kita melakukan sesuatu karena kita tahu itu ada fungsi pendidikannya bagi anak. Bukan karena nggak sayang anak gitu. Lanjut. Nah ini mungkin lebih ke anak-anak ya. Kemarin itu karena memang saya sampai ini ke anak-anak ya. Jadi ya bersyukur dong kalian dikasih sekolah, ya nggak? Jadi makanya yang saya ceritain adalah teman-teman kalian tuh yang putus sekolah, ada akhirnya nggak sekolah gitu. Alhamdulillah nih kalian dikasih rezeki sama Allah lewat orang tua mungkin, atau mungkin dari Cevada sendiri ngasih peluang bagi kalian untuk lanjut sekolah gitu misalnya kayak gitu ya. Alhamdulillah rezeki itu.
Syukuri. Cara bersyukurnya dengan gimana? Dengan memberikan yang terbaik. Belajar, ya, jangan santai gitu. Udah kelas 12, kalau masih kelas 10 santai maklum, nah. Tapi kalau udah kelas 12 santai, nah itu waduh, ya tanda bahaya gitu. Visualisasikan kampusnya supaya jadi doa, kampus, pekerjaan, masa depan kita, divisualisasikan, visualisasi itu dibayangin gitu, sambil didoakan. Ya. Sambil nih minta nih ke karomah-karomah kalian ini, minta doain ke mamah-mamah kalian ini gitu. Anak saya waktu mau ujian, kelas 12 pasti selalu minta ke saya, khusus ke emaknya gitu ya. Mi, doain ya, doain Kifa ya, anaknya nomor 2 nih misalnya. Doain Kifa ya, tiap malam ya Mi gitu. Tiap habis sholat ya Mi gitu. Ya, dia request tuh khusus gitu ya. Ya didoain insyaallah gitu ya. Visualisasikan. Terakhir, serigalanya terlalu banyak, FOMO dan kepomo terlalu besar. FOMO anak-anak sekarang itu ya karena ininya Bu, gitu tadi itu ya, rasa ingin tahunya, terus apa, rasa ingin tahu, terus hal-hal yang baru. Nah itu kadang-kadang bisa mengganggu perhatiannya terhadap pendidikan gitu ya. Harus cari teman yang positif, cari lingkungan yang positif. Insya Allah di Cevada udah bagus banget ya lingkungannya ya. Lanjut. Oh ya udah akhir insya Allah. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bukan dengan niat menggurui, tapi kita belajar sama-sama. Jelas yang diinginkan oleh pihak sekolah adalah yang terbaik bagi anak-anak. Ya, dan saya yakin Cevada termasuk salah satu lembaga pendidikan yang terpilih, terbaik, ya, berprestasi. Tidak salah pilih Bapak Ibu menyekolahkan anak-anaknya di sini. Tapi sekali lagi kita tidak bisa lepaskan tangan. Bagaimanapun itu anak kita. Kita yang punya tanggung jawab yang jauh lebih besar terhadap urusan anak kita. Ya. Kita didik anak kita dengan baik, insya Allah ya. Berikan dia telinga kita, dengerin segala keluh kesahnya. Walaupun mungkin nambah capek bagi kita dengernya gitu. Nggak apa-apa. Ya. Kalau perlu dimarahin dengan baik. Dengan cara yang mendidik. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya juga mendoakan, insya Allah Bapak Ibu semua yang ada di sini, anak-anakku semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada dimanapun berada, insya Allah ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik daripada orang tua kalian. Allahumma amin. Dan doa Bapak Ibu guru juga saya yakin ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu jangan berhenti belajar ya. Jangan ngerasa karena udah tua, udahlah nggak usah belajar lagi. Ini belajar juga sama-sama di segala tempat, kapanpun. Insya Allah kita selalu bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.